berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Salam, Amang, Inang, kakak, adik, semua yang ada di rumah yang beribadah pada hari ini. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Salam sejahtera bagi kita, Horas. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kita sehingga saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum hari kebangkitan, dengan topik Minggu Allah kekuatan kita. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan di dalam ibadah Minggu hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 31 ayat 1 sampai 2, hari yang berbahagia. Hari yang berbahagia, hari Minggu yang tenang, hari kita istirahat dan berbakti padanya. Berbahagia hidupnya yang mendengar firman-Nya. Bagaimana pakaianku, beribadah padanya. Yang terbaik bagi Tuhanmu, hatiku tulus yang rendah. Iman kita yang teguh sangat layak baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita,
dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 2. Ya Allah, kasihanilah. Ya Yesus Tuhan Rajaku, kasihi umat-Mu. Engkaulah benteng yang teguh, lindungi umat-Mu. Umat-Mu yang Kau selamatkan, jangan biarkan tersesat. Jauhkan iblis penyesat dengan niatnya yang jahat. Lindungilah, ya Yesus, tolonglah. Kita mendengarkan hukum Taurat, Tita yang ke-7 dan artinya. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa berhenti suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai, dan setia. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 173 ayat 1 dan 2. Kembalilah kamu. Kembalilah kamu dari jalan sesat, karena kau semakin jauh dari jalan Tuhan. Anak yang sesat, mari pulang segera. Mari pulang segera. Kembalilah kamu, kami rindu
dosamu. Anak yang sesat, mari pulang segera. Pulang segera. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 755 ayat 1 dan 3. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau luka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya, yang ku perlukan selalu kau berikan.
Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Seksagesima hari ini tertulis di 1 Korintus pasal yang 9 ayat 16 sampai 23. Kita membaca secara bergantian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukuman Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 666 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa terang. Kita harus membawa Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus membawa berita Allah mengasihi dunia. Putranya diutus ke dunia supaya kita selamat, supaya kita selamat. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, pimpinlah. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku, mengikut jalan salibmu, serta-Mu damailah jiwaku, walau susah perjalananku. Dengan Roh-Mu jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakan-Mu, hingga tibaku di rumah-Mu. Ya Tuhan, berikanlah sabda-Mu, hatiku siap mendengar-Mu. Curahkan dan rahmat-Mu bagi umat yang haus firman-Mu. Hikmat-Mu pada hamba-Mu, untuk memanggil yang jauh dari-Mu, yang belum mengenal nama-Mu, datang dan beriman pada-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita membuka Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah Minggu saat ini. Ialah yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab Yesaya dibagi atas 3 bagian besar. Dan perikop firman Tuhan yang menyapa kita di minggu saat ini masuk ke dalam pembagian yang kedua, yakni dari pasal 40 sampai dengan pasal yang ke-55. Dengan latar belakang kondisi ketika bangsa Yehuda tengah berada di dalam perbudakan di Babel. Saudara, di keadaan mereka di Babel pada saat itu, mereka terjebak ke dalam keputusasaan. Mereka mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Hal itu dapat dilukiskan atau digambarkan melalui firman Tuhan yang tertulis di ayat 27 di minggu kita saat ini. Nabi Yesaya bertanya kepada bangsa Israel demikian, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Saudara, mereka merasa mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Ketika mereka berada di pembuangan, Allah tidak lagi memperhatikan mereka. Allah yang selama ini mereka sembah tidak lagi membela hak-haknya mereka. Saudara, bangsa Israel harus masuk ke dalam pembuangan di Babel. Itu semata-mata karena dosa dari umat Tuhan itu sendiri. Karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga Allah memberikan izin kepada orang-orang Babel untuk menaklukkan bangsa Yehuda pada masa itu. Saudara, mereka menduakan Allah. Mereka mencari ilah-ilah lain yang menurut pikiran mereka dapat menjawab setiap apa yang mereka butuhkan. Namun mereka tidak sadar mereka telah berbuat hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mereka telah menduakan Allah. Ini dapat kita lihat dari Yesaya pasal 40 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mereka mencari ilah-ilah lain dalam bentuk yang menyenangkan hatinya, dalam rupa yang bisa mereka pandang dan dekat dengan mereka. Dan dalam hal ini Allah sangat tidak berkenan bagi umat pilihannya menduakan Dia dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Saudara, di dalam perikop ini di pasal 40 tidak ada yang dapat menyamakan ilah-ilah tersebut dengan Allah yang perkasa, Allah Israel yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, serta merawat serta menjaga keseimbangannya, dan juga Allah yang memberkati seluruh ciptaannya, dan Ia juga Allah yang menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, di dalam perikop kita di ayat 28 dikatakan demikian, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?" Bangsa Israel oleh karena penderitaan yang begitu besar, mereka seolah-olah melupakan, mereka seolah-olah tidak mengerti bagaimana cara Allah
untuk menyapa mereka, untuk menyatakan kasih-Nya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Artinya di sini, bangsa Israel, janganlah menjadi ragu, janganlah menjadi takut oleh karena penderitaan yang mereka alami pada masa itu. Namun sebaliknya, mereka harus sadar bahwasanya bagaimanapun kondisi yang tengah terjadi, yang tengah mereka alami saat itu, Allah selalu mengingat umat-Nya. Allah selalu bersama dengan umat-Nya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan bangsa pilihan-Nya itu. Dan Allah selalu mengingat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop firman Tuhan di minggu ini kita juga dapat melihat di ayat 29 bahwasanya Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Allah sumber kekuatan bagi umat pilihan-Nya. Allah sanggup dan mampu memulihkan keadaan mereka. Dan inilah yang diperdengarkan oleh hamba Allah. Inilah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya di tengah-tengah umat pilihan-Nya pada masa itu. Bahwasanya pengharapan kepada Allah di dalam keselamatan akan mereka terima. Pertolongan Allah indah dan tepat pada waktunya. Ketika Allah telah berkehendak dan telah berinisiatif untuk menyatakan Dia akan menyelamatkan, maka penyelamatan itu akan diterima oleh umat pilihan-Nya. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika orang-orang muda, para pemuda dan pemudi dalam perikop ini dikatakan menjadi lelah dan lesu, lantas bagaimana dengan angkatan yang tua? Lantas bagaimana dengan orang-orang tua ketika orang-orang muda sudah lemah dan lesu seperti yang digambarkan oleh keadaan ini? Namun di saat seperti itulah Allah menyatakan bahwasanya Dia akan memberikan penguatan. Orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Bahkan digambarkan di dalam perikop kita, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Ada kondisi yang berubah ketika Allah telah menyatakan dirinya. Orang yang lemah maka akan menjadi orang yang kuat. Orang yang dilupakan itu akan menjadi yang paling diingat oleh Allah. Orang-orang yang mengalami keterpurukan seperti di dalam perikop kita ini, Allah memulihkan keadaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang tengah kita rasakan saat ini? Apa yang saudara rasakan saat ini? Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai keluarga. Saudara, penderitaan, kesusahan, dan hal-hal yang berat yang kita rasakan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu akan selalu ada, datang silih dan berganti. Bagaimana cara kita untuk dapat menanggungnya? Bagaimana cara kita untuk dapat menghadapinya? Dan bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pemenang
atas setiap pergumulan di dalam hidup kita. Dari firman Tuhan di minggu ini kita belajar, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Meskipun kita merasa Allah tidak menjawab, Allah tidak memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita, Allah tidak merespon kita. Namun satu hal yang pasti, dari firman Tuhan di minggu ini kita belajar, Allah senantiasa mengasihi umat-Nya. Allah yang kuat itu, sumber dari segala kekuatan itu, hadir bagi umat-Nya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun situasinya. Allah selalu ada dan memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bagi orang-orang percaya yang senantiasa menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Maka ia akan menerima penguatan. Kekuatan yang sejati akan diterima oleh orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang hidupnya tidak dapat bertahan untuk melewati segala kesulitan itu adalah orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang bermental kerupuk, orang-orang percaya yang mengabaikan Allah, orang-orang percaya yang kehilangan pengharapannya kepada Allah. Saudara, dari perikop ini kita belajar, jangan sampai kita menjadi pribadi orang percaya yang kehilangan pengharapannya kepada Allah. Seberat apapun persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, seberat apapun pergumulan yang kita alami, yang saat ini tengah saudara alami bersama keluarga saudara, ingatlah, Allah tetap setia. Di dalam kasih-Nya, kekuatan akan diberikan kepada orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Pertolongannya tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Maka marilah libatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Mari saudara, tidak tanggung sendiri bebanmu, tidak berusaha untuk lari dari masalahmu. Namun bagaimanapun keadaanmu, libatkanlah Tuhan senantiasa, sebab Ia yang memelihara kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus merasakan ketika dia lemah, di saat itulah Allah menguatkan dia. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Jika sekarang saudara merasa lemah, berbeban, dan terbeban di dalam hidupmu, yakinlah Allah akan menguatkanmu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, jangan pernah khawatir di dalam hidupmu. Allah itu baik, mintalah kepada Dia, maka Ia akan membukakan jalan. Allah akan menunjukkan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Tidak bertanya terhadap diri kita sendiri saja, tidak bertanya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi bertanyalah kepada Allah, dan biar Dia senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dari firman Tuhan di minggu ini, kita juga belajar orang-orang percaya diibaratkan seperti burung Raja Wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali dikatakan juga adalah raja dari segala burung. Burung Raja Wali memiliki keunikan. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa mengawang-awang. Dia tidak harus terus mengepakkan sayapnya, namun dia dapat mengatasi segala cuaca dan dia dapat selamat dari segala hal-hal yang tidak baik dalam perjalanan daripada hidupnya. Ia selalu kuat dan dia mampu menembus segala medan yang ada. Dari burung Raja Wali, orang-orang percaya diibaratkan akan beroleh kekuatan, akan dimampukan oleh Allah untuk mengatasi setiap pergumulan di dalam hidupnya. Tidak akan cepat lelah, tidak akan mudah menyerah, dan tetap yakin kekuatan yang sejati pasti akan diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita kehilangan harapan di dalam hidup kita. Teruslah berharap dan tetaplah berpengharapan kepada Allah, karena Dia adalah sumber daripada kekuatan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah akan kuasa Allah yang mampu dan sanggup memulihkan keadaan kita. Dan biarlah Allah menyatakan kasih-Nya senantiasa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Setiap pergumulan, setiap kesulitan yang kita rasakan saat ini, ada jalan keluar dan ada solusi untuk itu semua. Mari libatkan Allah senantiasa di dalam setiap pergumulan kita, dan ingatlah untuk menyerahkan diri kita kepada Allah secara utuh, untuk bermohon kepada Dia di dalam setiap doa kita. Keselamatan akan diberikan kepada orang-orang percaya yang menaruh harapannya hanya kepada Allah. Orang-orang yang menanti-nantikan Allah akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nantikanlah penguatan daripada Allah, dan biarlah Allah yang tuntun hidup kita, dan biarlah yang terjadi dalam hidup kita sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Saudara yang terakhir, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan di HKBP Seresot Raja Wali ini, agar kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jangan lemah, jangan lengah, tetaplah waspada, dan tetaplah jaga dirimu, jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang ada di sekitar kita, dan biarlah Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Satu harapan dan satu permohonan serta doa kita kepada Allah, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan biarlah pemerintah juga kita turut doakan agar dimampukan oleh Allah untuk mengatasi keadaan yang terjadi saat ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Biarlah Allah senantiasa memberkati dan memelihara kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan dan pertolongan daripada Allah kepada kita indah dan tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di minggu ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dikuatkan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu di HKBP Seresot Raja Wali ini. Berikan kekuatan,
berikan kesehatan, dan apa yang mereka perlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan agar mereka dapat mengusahakannya dan mereka dapat mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Berkati setiap pekerjaan, pelayanan, kegiatan, dan usaha dari seluruh jemaat Tuhan agar itu mendatangkan sukacita bagi mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu dari balita, sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, setiap orang tua, keluarga muda, dan orang yang dituakan, kaum lansia Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya mereka semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Mereka dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, menjalani hari-hari mereka dengan tetap mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang menjadi kerinduan hati kami, namun kami yakin dan percaya satu hal, Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan biarlah Tuhan menyatakan itu semua di waktu yang terbaik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengetahui apa yang tengah terjadi di dunia ini Tuhan, di negara kami, di kota tempat kami berdiam saat ini. Pandemi COVID-19 masih kami hadapi Tuhan, dan kiranya keadaan ini Tuhan pulihkan. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, memampukan kami semua untuk dapat melewatinya, agar kami juga dapat menjaga diri kami, menjaga orang-orang yang kami cintai Tuhan, menjaga keluarga kami juga, agar kami semua mematuhi protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah kami Tuhan, agar kami semua dalam keadaan baik menjalani hari-hari kami Tuhan, dan tetap mengandalkan Engkau saja di dalam hidup kami. Pandemi COVID-19 ini kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami dan membuat ini semua berlalu, dan kami akan menerima hari yang baik pada waktu yang mendatang. Terima kasih Bapa, ampunkan kami untuk dosa pelanggaran kami. Di atas segalanya itu Tuhan, Engkaulah senantiasa yang berkehendak atas hidup kami. Maka jadilah Tuhan segala sesuatu dalam hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Nats persembahan ialah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat yang pertama dan selanjutnya. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umat-Nya kan kalah tak berdaya. Si iblis penyesat yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan kekuatan kita yang fana, tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesuslah yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus penebus, pahlawan yang kudus. Dia tetap berdaya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat yang bersumber daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. I surrender. In you I found my strength, and now I give my life for the glory of your name. Majelis Jemaat HKBP Seresot Raja Wali mengucapkan Selamat Hari Minggu. Salam sehat, senantiasa semangat, dan bertambah berkat. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu buat jemaat HKBP Resort Raja Wali Pademangan. Salam sehat. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.